nama saya Ulung Wijaya Dharma. Halo, nama saya Nuraza Musandra. Halo, perkenalkan nama saya Aldrin Vera. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu adalah sekolah Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Sejak tahun 2008 lalu, SIKK telah memfasilitasi ribuan anak-anak Indonesia agar mendapatkan akses pendidikan. Namun, salah satu permasalahan yang tidak bisa dihindari terkait proses pendidikan yang ada di SIKK adalah masalah interferensi bahasa. Masalah ini terjadi akibat adanya kontak bahasa pada individu masyarakat Dwi Bahasawan yang ada di Kota Kinabalu yang merupakan wilayah campuran warga Indonesia, warga Malaysia, dan warga pendatang lainnya. Ditinjau dari struktur leksikonya, bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat diaspora Indonesia yang Sabah banyak dibilang unsur Melayu. Begitupun sebaliknya. Selain itu, dalam observasi awal penulis, bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa diaspora di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu pun mendapatkan pengaruh dari bahasa daerah di Indonesia, terutama bahasa Kupang NTT dan bahasa Bugis Makassar. Salah satu bahasa kedibahasaan interferensi tersebut terutama terjadi pada tataran morfologi seperti kata pusing. Kata pusing diartikan dalam bahasa Indonesia di mana seseorang merasakan sakit kepala. Tapi kalau di Malaysia Sabahan, kata pusing artinya kita berbelok arah. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Penelitian ini dilakukan di SIKK atau Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SD kelas 1 hingga 3 atau siswa-siswi yang berusia 7 hingga 10 tahun. Objek penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran berupa KAISAR atau Kamus Indonesia Sabah berbuat augmented reality. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 4 bulan, yang dimulai dari bulan Mei hingga 4 Agustus tahun 2024. Langkah pertama yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan. Pada langkah ini, kami melakukan wawancara guru kelas dan siswa di kelas 1 hingga 3 pada pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teknologi guna membuat diagram kasus interferensi bahasa oleh diaspora di Sabah, Malaysia. Langkah selanjutnya adalah tahap perencanaan yang berkaitan dengan perumusan kata-kata yang mempunyai makna berbeda dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sabahan sebagai materi pembelajaran, FPP, dan instrumen validasi. Peneliti juga menentukan simulator aplikasi yang dapat mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi. Produk media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi yang lebih spesifik dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi KAISAR. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya dalam siklus R&D mendesain bentuk awal produk pendidikan yang dapat diuji di lapangan. Sebelum membuat media pembelajaran berbentuk aplikasi Kamus Indonesia Sabahan berbantuan augmented reality KAISAR, peneliti membuat prototipe media ini menggunakan kartu bergambar. Hal itu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, pengembangan aplikasi Kamus Indonesia Sabahan berbantuan augmented reality KAISAR diharapkan dapat lebih tersistematisasi. Pengembangan aplikasi Kamus Indonesia Sabahan berbantuan augmented reality atau disebut dengan KAISAR dilakukan secara bertahap. Langkah pertama, peneliti mencari kosakata yang sesuai dengan anak SD kelas bawah. Selanjutnya, peneliti bekerjasama dengan developer untuk mengembangkan dalam bentuk prototipe aplikasi Kamus ini. Selanjutnya, uji coba lapangan pendahuluan yang tujuannya untuk memperoleh evaluasi awal produk kami. Pada tahap ini, subjek mencoba prototipe aplikasi KAISAR terhadap 12 orang siswa SD dan 6 orang guru SD. Kami melakukan uji media terhadap beberapa ahli media. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media KAISAR sebagai upaya mengurangi interferensi bahasa bagi siswa diaspora di Kota Kinabalu secara keseluruhan, yaitu dari segi uji ahli media mendapatkan nilai 87,5 dengan kategori sangat baik. Kami berharap aplikasi KAISAR dapat menjadi khazanah keilmuan bagi bahasa dan juga keilmuan pendidikan,
khususnya pada bidang bahasa bagi siswa sekolah dasar kelas bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.